penentuan Woo! antara Untan Raven dan juga PMLC Finder. Yes. Untan Raven dengan 4 flickernya kali ini tampaknya akan berdansa di Line of Dawn. Dan kalau dilihat ya Leviosa berarti 50% dengan Beatrixnya akan lawan Kari Ayam kali ini lebih bagus atau malah harus hilang kalahan. Oke, masih menjadi match point ya. Nah ini kita udah baca-baca komentar nih. Oh iya. Nih buat teman-teman yang mau komen-komen, saya dibacain nanti nih. Komennya pokoknya yang positif ya, tapi kita bakal melihat kembali kepada gamenya. Ada Void Crystal yang udah mulai terbuka juga, ada sebuah tabrakan dengan Shield Duty dan Crossman tercipta dari tangan Gus Yapsodin di sana terhadap Pio Sinclair, membuat dari teman-teman Untan Raven kali ini harus bergerak untuk mundur secara teratur terlebih dahulu dan one last hit. Yosnya berhasil untuk dihilangkan dan double kill untuk Gus Yapsodin. Dan bahkan dia berhasil keluar dan lihat invasi PMLC, mereka mempertahankan itu. Cloud tidak dapat buff birunya atau purple buffnya, buff ungu, dan ya reset lagi. Ini benar-benar luar biasa. Baxia, meta kah? Baxia apa di community saja? Kita belum lihat ya sejauh ini ya. Nanti kita bakal lihat di M4 nih akan muncul kah. Tapi lihat kali ini dari Cloud yang bakal coba ditabrak lagi. Ada terus lagi sepusan sudah mulai terbuka dan damage tidak bisa lagi dibendung. Cloud sekali ini berhasil untuk dihilangkan untuk pertama kalinya. Hilang nyawa, hilang purple buff. Ini udah fall off banget sih sebagai jungler. Gila, ini aku sampai speechless banget Aul. Dan tentunya dengan hal itu menciptakan ruang gerak buat atas bawah kadang-kadang ya kan. Rotasi dari di Rot sendiri terganggu gitu. Lihat Turtle udah up, dia harus merah dulu dan Liu Bei sudah bergerak ke arah Turtle-nya. Tampaknya ini tentunya 100%. Turtle yang pertama akan diamankan oleh PMLC. Bener banget sih, ini udah bakal terdominasi ya. Karena lihat Yosnya bakal coba untuk diganggu lagi. Dan ini dia selain dari IMU, seorang Valentina, ini Arcane Shade, Shadow Strike mau masuk tuh susah, mau nabrak tuh susah. Aku pernah pakai Kaja, ketemu sama Valentina, ini mau flicker, itu misalkan tangan Valentina cepat ya langsung ke Arcane Shade, itu pusing dan dia akhirnya nggak bisa ulti, dan akhirnya dia malah dibalikin. Makanya agak, itu kan efek terrifying gitu. Tahu. Karena Kaja kan range-nya sekarang kecil ya, harus bener-bener depan muka banget, baru ketarik. Begitu. Oke, menarik, tapi tampaknya mereka akan melakukan repeat hal yang sama. Static hilang begitu saja, akan ada korban jiwa lagi. Yos, non-damage di bagian depan. Dia di bagian belakangnya di Van Judge punya connect satu member. Memaksaan flicker untuk lapu-lapu. Di roadnya belum connect. Gus Yapsodin melakukan cover. Terrify juga. Dan tampaknya Yos say bye-bye. Dibalas begitu saja oleh lapu-lapu. Yap, dan tukar satu dari peperangan yang begitu intens. Tapi lihat dua player dari Untan Raven langsung kabur serentak. Karena memang gak punya HP yang terlalu banyak lagi. Baru ada satu player yang terpick off dari PMLC Finder, yaitu seorang Sinyo. Tapi masih oke lah. XP laner ditukarkan dengan adanya tadi dari mid lanernya. Ini mahal banget. Dan apalagi tadi pembukanya, inisiatornya itu dari sebuah Divine Judgment yang bohongan. Jadi cukup berbahaya juga. Dan kali ini tanpa Poison juga hanya dibuka untuk bisa mengganggu pergerakan dari Pio Sinclair. Ini benar-benar non-stop pressure dari teman-teman PMLC. Kali ini mereka ngeliat bawahnya. Flicker Van Judge punya connect dan say bye-bye ke arah Leviosa. Dia harus hilang 10 detik ke depan. Tampaknya mereka ingin menambahkan di Van Judge tersendiri ke arah Liu Bei. Bukan orang yang tepatkah, tetapi tampaknya di sini Cold Altar membantu untuk survivability. Masih bisa kabur, masih bisa mundur dari PMLC 1-0. Pertukaran barusan. Yang ditarik tadi kan goldennya ya, tadi terus dibalikin lagi di Judgment yang asli, tapi itu Liu Bei yang kita tahu tebal banget juga sebagai Baxia, jadi belum efektif sejauh ini aku lihat dari segi Divine Judgment-nya. Tapi kita langsung melihat adanya Turtle yang kedua langsung dieksekusi lagi-lagi tanpa kontes, karena benar-benar ini game ketiga menurut aku dipegang kendali banget sama PMLC Finder. Tapi ada sedikit space yang didapatkan juga, udah crossing menuju ke arah satu orange buff yang dimiliki oleh Liu Bei di sana. Karena Cloud sendiri agak sedikit bingung ya, dia mau farming di mana. Nah itu dia, dia tahu, bagus juga sih sebenarnya dari rotasinya, dia tahu dia nggak bisa paksa Turtle, jadi dia main curi-curi gaming di bagian atas dan berhasil mendapatkannya. Kalau kita lihat di sini, lihat Karinya udah DHS. Ya, Karinya udah DHS menit 5 dan bahkan Gus Yapsodin mendapatkan 1 nyawa lagi.
Bukan hal yang baik untuk Untan Raven PMLC kali ini mereka mulai bergerak. Lihat bawahnya memaksakan flicker ke arah Beatrix. Dan Beatrixnya di solo kill begitu saja oleh Sinyo. Luar biasa. Luar biasa dan bahkan dari Cloudsnya juga kali ini nggak bisa lagi untuk bertahan. Menelan damage yang cukup banyak dari 4 player dari PMLC. Finder di sana, 2 player hilang dan lagi-lagi kali ini objektif gaming PMLC Finder benar-benar memaksimalkan adanya space juga karena lihat di arah tengah ini bakal coba untuk ada fight lagi dan Ecstatic harus membuang real manipulation untuk ke clear wave minion aja. Wow, luar biasa. Berbahaya gak sih ini lagi-lagi Divine Judgment keluar. Seorang Kaja Divine Judgment tertumbangkan dengan Divine Judgment. Nyesek gak sih? Plot twist. Plot twist ya, nyesek ya. Kayaknya itu ulti gue, kenapa gue gini katanya ya. Nyesek banget. Dan info aja, Pio Sinclair itu udah mati ditumbangkan 3 kali di game ini. Bukan hal yang baik tentunya. Oh, di bagian bawah tampaknya ada sedikit perseteruan juga antara kedua fighter tersebut. Cuman kali ini tertarik saja menjadi inceran tentunya dari teman-teman PMLC. Wah ini mainnya sih hati-hati ya, nggak boleh nih terlalu overcommit. Tapi Yos bakal coba untuk menabrakkan dirinya saja dengan adanya sebuah damage yang begitu besar juga. Membuat dari set sekali harus dihilangkan. 1 player dieliminasi, sebuah radar apati. Connect kepada Liu Bei, tapi balik lagi Liu Bei terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Sehingga kita lihat dari Liu Bei dan juga Irza dan Gus belum tumbang sama sekali nih. Ini kuat banget ya dari PMLC Finder. Dapat ilham apa dia dari sejak game kedua berbeda banget. Makan sih. Makan ya benar ya, agak lapar kayaknya. Ya. Soalnya ini benar-benar terlihat di game kedua dan game ketiga. Tadi ingat ya game pertama kita udah bilang kayaknya masih bisa ngebalik dan tampaknya turtle terakhir. Kita lihat. Ini perfect turtle kah untuk PMLC dan bener aja tanpa adanya kontes lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan Void Crystal dibuka untuk ngecek ke arah rerumputan saja. Lagi-lagi kali ini Pio Sinclair yang bakal coba untuk diculik. Ada 19 assault udah mulai terbuka tapi lihat Pio bakal coba untuk mundur lagi. Tapi nampaknya Yos tidak bisa lagi untuk menahan damage yang begitu besar sehingga dipaksa untuk mundur. 3 outer turret dari Untan Raven kali ini sudah runtuh. Ini semakin ke dalam semakin aku ngerti sih kenapa mereka PKR. Bocor ya? Itu deny pick buat mereka juga. Mereka tahu mereka mau Baxia, mereka lapu-lapu. Susah kalau misalkan musuh pick carry, jadi mereka pick sendiri. Dan bahkan dengan pergerakan yang selalu invasi ini, karinya benar-benar free farm sampai saat ini. Dan retributionnya dapat juga. Apalagi kita bisa bilang dari Untan Raven yang bisa menjadi frontliner ya cuman Yosnya doang. Dan itu bakal bisa bocor banget sama carry ya. Dan akhirnya tidak bisa terlalu lama gitu berada di lini depan. 1 inner turret di top lane bakal coba untuk dipertahankan oleh Untan Raven. Dan split push mungkin adalah jalan ninja dari Clouds di arah bottom lane. Oke, untuk saat ini Clouds memang tidak bisa berbuat banyak. Dia benar-benar butuh yang namanya farm. Jadi split push gaming sudah harus diterapkan. Dan keculik lagi. Tapi memang damage-nya masih belum optimal ya. Tapi itu dia Divine Judgment bohongan yang benar-benar mengganggu banget. Dan bahkan kali ini menculik berkali-kali. Sebuah retribution berhasil untuk mengamankan purple buff-nya. Remote manipulation sudah mulai dibuka tapi ini menjadi informasi. Tidak ada remote manipulation untuk Ecstatic untuk beberapa detik ke depan. Dan PMLC Finder memilih untuk disiplin aja. Mereka memilih untuk mundur dulu dan mencari momentum dan momentumnya lagi. Saat ini 8 menit berjalan, hampir 9 menit. Teman-teman dari Untan, mereka masih tertinggal cukup jauh dari segi ekonomi. Oh, ada setup kah di sini? Conceal. Lapu-lapunya. Mereka dia bisa kabur. Masih bisa punya flicker juga. Brief Fighter as a defensive maneuver. Dan PMLC tidak ada korban jiwa. Yes, itu dia ya. Masih cukup tertumbang. Tapi ini 4 orang di bawah dan ini Lord menjadi free dong harusnya. Dan ini menjadi informasi dari Sinyo. Ini di bawah rame udah eksekusi aja Lordnya. Dan benar aja Lord kembali berhasil untuk didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Perfect Turtle, Lord juga tanpa bisa diganggu. Ini yang membuat dari Untan Raven agak sedikit kebingungan kayaknya untuk saat ini ya. Kayak agak sedikit terbawa oleh gameplay yang dibawakan oleh PMLC. Ritmenya hilang, kemakan tempo juga. Dan lihat itemnya teman-teman dari PMLC. Kalau dilihat itemnya karinya udah DHS, Golden Staff dan juga Endless Battle. Oh, yes, dari tadi ada peperangan juga. Ada sebuah Divine Judgment connect kepada Liu Bei dan gak bisa lagi untuk bertahan. Karena damage dari Leviosa juga udah mulai terasa. Tapi Clouds-nya berhasil menjadi trade eliminasi. Ada Versus Fighter menuju ke arah depan saat di flicker juga. Dan Ecstatic bakal coba untuk mundur. Ada sebuah Void Crystal mencoba untuk membuka mundur pergerakan dari Gus Yapsudin. Inner turret di tengah tidak akan bisa lagi dielakkan kepergiannya. Harus bersih satu diruntuhkan juga. Tapi Lord
yang belum muncul di area milik Untan Raven kali ini masih menjadi PR besar untuk bisa dihalau. Ya, untuk saat ini 4 melakukan offense, 4 melakukan defense. Tapi ingat yang adanya Lord ini ada extra man lagi. Tapi memang masih Lord yang pertama, notabene masih cukup lemah. Masih tampaknya masih bisa dihandle oleh Untan Raven kali ini. Tetapi tampaknya inner turret semuanya officially sudah hilang dari Untan Raven. Dan tampaknya base turret tengah ini menjadi target mungkin untuk PMLC. Karena ini minionnya berjalan dari 2 lane yang berbeda ya. Lord mencoba untuk langsung saja menuju ke arah satu base turret tidak tengah. Tapi Pio Sinclair masih bisa ada regen HP juga dan mundur karena belakang walaupun terkena efek burn. Dan satu base turret top lane tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Lord berjalan, Liu Bei berhasil untuk dihilangkan. Manipulation membuat dari PMLC Finder harus mundur dan kehilangan 2 playernya. Liu Bei dan Gus Yapsudin harus dihilangkan dan membuat dari PMLC kali ini harus reset lagi dan lagi. Saat ini reset lagi untuk dari kedua tim. 1 base turret saja berhasil diamankan. Dan PMLC masih tetap bisa menekan meskipun kehilangan 2 member. Karena balik lagi ruang geraknya ya. Kalau aku lihat-lihat Untan Raven ini benar-benar masih tertinggal cukup jauh dari segi ekonomi. Itu yang mereka harus cari cara. Dan tampaknya kali ini mereka mengincar ke arah bagian bawahnya. Akankah dipaksa fight? Belum dari kedua tim tampaknya di sini. Masih riset-riset saja. Cuman kalau aku lihat ya, ini teman-teman dari PMLC juga nggak boleh terlalu gegabah. Nggak boleh terlalu takabur. Kalau lihat Untan Raven masih bisa nih 2 tim fight aja nih. 2 blunder kalau dilakuin mereka bisa kebalik. Harusnya sih, karena tapi kalau aku lihat dari PMLC udah cukup disiplin ya. Mereka nggak mau maksa juga. Dan kali ini akan ada tabrakan lagi menuju ke arah seorang Leviosa yang dituju. Ada Arcane Shadow Strike menuju ke depan, tapi Pio tertarik sudah. Tapi lihat, Leviosa nggak bisa lagi untuk bertarik. Manipulation juga harus di cancel begitu saja. Karena 4 player dari PMLC langsung mencoba untuk membantu pergerakan dari Sadness yang terculik. Ini agak cukup sulit, tapi ini adalah sebuah keputusan yang benar menurut aku. Karena Lord sesaat lagi bakal spawn. Dan ini akan menjadi objektif untuk PMLC karena Leviosanya nggak ada hitter untuk bisa memberikan damage besar kepada Lord. Nah, jadi lihat ada carry Lordnya cepat banget. Cepet banget. Cepet banget Bu, dan bahkan kalau kita lihat di sini PMLC dengan Lord yang kedua ini bukan Lord yang main-main. Tadi Lordnya masih belum bisa charging, sekarang udah bisa charging tentunya. Lobet ya dia. Tapi chargingnya ke atas ya? Lobet gak? Lobet, Di charging. Oke. Gue nih harus sering-sering sih sama aja ya. Gue masih ini kaget ya, kadang kaget ya. Gak expect. Gue masih gak expect ya kan. Oke. Kita lihat aja tapi udah karena base turretnya udah jebol di bagian atas jadi gak bisa charging lagi. Udah gak lowbat. Udah full ya. Pas charging berarti ya. Tapi kita sudah bisa lihat juga di mana 2 base turret yang masih dimiliki oleh Untan Raven. Ini bakal menjadi satu tameng yang bisa dilindungi juga. Void Crystal mencoba untuk clear wave minion secepat-cepatnya. Dan bakal coba untuk di-push dengan adanya 3 lane yang berbeda. PMLC Finder masih mencoba untuk mencari siapakah target operasi yang akan dituju. Tapi nampaknya Lord di top lane masih mencoba untuk mati-matian di defense juga. Dan Cloud Altar sudah diaktifkan, bakal coba untuk masuk lagi. Ada sebuah Brave Fighter juga udah mulai masuk. Dan bahkan kali ini dengan sebuah manipulation mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari PMLC Finder. Dan bahkan kali ini 1 tukar 1 sudah mulai terjadi. Dan ternyata di reset lagi fightnya, di pukul mundur lagi dan 1 base turret kali ini bakal menjadi korban di tangan PMLC Finder. Wow, luar biasa kali ini pressure-nya 100%. Semua base turret kali ini sudah hancur. Oh, suppression masuk. Belum ada follow up damage-nya. Kita lihat Valentinanya harus hilang. Tampaknya ada korban kedua belum. Liu Bei masih bisa survive low HP. Masih ada immortal juga tetapi harus berhati-hati kali ini. Pecah immortalnya. Dan tampaknya di cover oleh seorang Paramis. Dan lihat begitu saja. Masih bisa ada shield unity tapi Sadness tampaknya harus menjadi kambing hitam di PMLC Finder. Itu sebuah flicker dan apa namanya Shadow Stampede yang miss ya. Itu tadi hampir mau kena ke Leviosa dan akhirnya justru dari Sadness-nya yang berhasil untuk menjadi korban jiwa yang hilang dari PMLC Finder. Dan kali ini akankah menjadi momentum untuk teman-teman Untan Raven bisa melakukan adanya comeback. Tapi nampaknya kali ini ada sebuah defense judgment juga yang connect. Disambut lagi dengan adanya 1 buah Abyssal Strike yang cukup sakit. Vault hilang. Lihat damage dari Irzara Gazor yang udah kenyang. Benar-benar membuat dari Untan Raven kali ini harus mundur teratur terlebih dahulu. Tapi aku agak sedikit salfok sama skinnya Leviosa. Kenapa tuh salfok? M4. Bagus ya? Bagus banget. Caranya gimana kalau dapetin? Langsung aja beli passnya di in-game. Oh iya benar. Berapa diamond?
Dapat 300 sekian Oke, ya. dibeliin Aul, terima kasih. Kan udah punya. Oh iya, buat yang di Gak rumah bisa di-gift maksudnya. juga soalnya. Oh nggak bisa ya, Nggak ya udah bisa isiin top upin aja deh nggak apa-apa. Oke, 2 junglernya masih down kali ini, 20 detik menuju Lord yang ke... Ini udah belum Lord Evolve sih, masih Lord Enhanced aja, menit 15. Cuman kalau dilihat ya, terbukti untan Raven. Mereka defense-nya bagus juga. Yap. Meskipun oke, memang 3 base rate sudah hilang. Cuman mereka kelihatan mereka kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus mundur. Tadi terlihat ada celah-celah yang mereka lihat dan mereka manfaatkan gitu. Oke, kita riset lagi tapi tampaknya ingat, Kari. Cepet banget ya. Tapi kayak bakal ada kontes gak sih? Cloud-nya udah mulai hadir dan aduh retribution. Nyaris saja Klaus tapi nampaknya terlalu jauh juga dan justru Klaus yang terculik di sini dengan sebuah Divine Judgment KW dari seorang Gus Yapsudin membuat Klaus harus hilang juga. 4 versus 5 bukan hal yang baik, apalagi di sini ada player ke-6 dari PMLC Finder menuju ke arah Lord kita yang ketiga. Bakal coba untuk langsungkah mendapatkan kemenangan karena di sana hanya ada 4 player saja dari Untan Raven yang melakukan adanya aksi defensif. White Crystal sudah terbuka, Lord kali ini akan coba langsung saja nge-charge ke arah satu base turret yang terbuka dengan angsa lebar dan bahkan Yose gak bisa lagi menahan damage yang terlalu besar. Di spesial dari belakang 3 player dari Untan Raven berhasil dihilangkan. 2 player tersisa akan gak bisa untuk di defense karena Liu Bei-nya kali ini juga udah mulai skirt dan double kill. Diamankan oleh Leviosa tapi Leviosa down kali ini dengan 3 player dari PMLC Finder. Langsung saja straight to the base dan kemenangan 2-1 untuk PMLC Finder. River sweep is real, comeback